Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kami kembali bersama bincang-bincang seputar Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan tema pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilu dan pilkada. Di sini kami mengundang narasumber yang sudah berkompeten di dalam pemutahiran data dan juga merupakan penyelenggara pemilu, yaitu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Divisi Program dan Data. Langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Zamroni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Masih olahraga ya, karena saya melihat di medsosnya ada status olahraganya gitu. Masih menjaga kebugaran. Alhamdulillah. Baik sahabat Bawaslu, terkait dengan tema pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, tentu kami butuh ilmu yang banyak dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka mengawasi kita butuh referensi. Langsung saja kita akan menanyakan kepada beliau, kepada Bapak Muhammad Zamroni. Baik Bapak Zamroni, sebelumnya Bapak Zamroni kemarin pada masa pemilu, saya lihat rekamnya itu Pak Zamroni ini dari pelaksanaan pemilu hanya 16 hari jelang pelaksanaan pemilu dilantik. Itu suatu yang luar biasa. Harus langsung berlari bekerja, istilahnya berlari kencang ya. Bagaimana tanggapan Pak Zamroni dengan hal tersebut? Ya, jadi kami dilantik tanggal 1 April 2019 kemarin. Jadi 16 hari sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Karena pemilu 2019 17 April. Ketika kami dilantik di Jakarta, kami pulang balik Probolinggo, kami sudah dihadapkan oleh sahabat kegiatan yang harus kami selesaikan. Tentunya yang harus kami lakukan pertama adalah menyelaraskan ritme kerja, karena sekretariat sudah ada dan sekretariat sudah tinggal menjalankan. Jadi kami dari sisi kebijakan juga harus menyelaraskan ritme. Dan alhamdulillah dengan persiapan yang sangat minim, tentu kami karena kami baru, kami bisa menuntaskan pelaksanaan pemilu 2019 itu dengan sukses. Ya, alhamdulillah. Berarti sebelum itu Mas Zamroni ini punya kegiatan yang lain ya, karena ketika sudah masuk di KPU langsung bisa menyesuaikan. Apa kira-kira kegiatan yang sebelum menjadi komisioner KPU? Oh iya, sebelum di KPU saya punya pengalaman di kepemiluan sebelumnya. Tahun 2009 saya sudah di PPK. 2009 kemudian juga 2019 juga di PPK. Dan kebetulan juga profesi saya, background saya memang pendidik. Jadi saya salah satu staf pengajar di Universitas Pancamarga Probolinggo di Fakultas Sastra Inggris, yang bisa membuat saya mampu beradaptasi dengan teman-teman yang kemarin dari 5 komisioner. Ada beberapa 3 orang yang backgroundnya memang akademisi, dan cukup enak ketika kami sudah bisa berkomunikasi, menyelaraskan pola kerja kami. Akhirnya alhamdulillah dengan pengalaman teman-teman dari berbagai macam bidang, dari akademisi juga, kami bisa bekerja sama dengan baik. Dan itu yang seperti yang Bapak Farid tanyakan tadi, bisa membuat suasana kerja di KPU bisa langsung menyesuaikan ya. Iya, bisa langsung luar biasa dengan baik. Alhamdulillah. Baik, ini kembali kepada pokok bahasan kita, kepada tema kita, bahwa KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, apa yang dimutakhirkan dalam PDPB ini, Pak Zamroni?
Baik, dalam PDPB ini ada 4 poin sebenarnya yang harus kita lakukan atau kita mutakhirkan. Tentunya yang pertama terkait dengan pemilih baru. Karena pemilih baru ini terus selalu bertambah. Hampir setiap jam atau setiap hari ya, jumlah pemilih baru itu terus bertambah. Dan kita tidak henti-hentinya tetap melakukan pencarian ke pemilih-pemilih yang tidak tercover di DPT 2019 kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pemilih yang alih status. Alih status, yang dimaksud alih status berubahnya status misal dari TNI Polri. Mulai dari TNI aktif, Polri aktif, purnawirawan. Ketika purnawirawan TNI Polri yang sudah purnawirawan, mereka sudah memiliki hak untuk memilih yang sebelumnya tidak mereka miliki. Nah, ini juga harus kita update. Yang selanjutnya terkait dengan pemilih yang keluar masuk dalam artian pemilih yang masuk dari luar Probolinggo masuk ke Probolinggo, berdomisili di Probolinggo, itu harus kami data. Begitupun juga sebaliknya ketika ada pemilih yang keluar dari Probolinggo, itu harus kami lakukan pencoretan. Karena tidak mungkin pemilih yang sudah keluar dari Probolinggo masih memiliki hak pilih. Dan yang terakhir, pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat. TMS ini bisa jadi meninggal atau bisa jadi pemilih tersebut ganda. Ganda ini ketika mungkin dia pindah dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kecamatan, ini dia meninggalkan data di desa sebelumnya atau di kecamatan sebelumnya, tidak dihapus. Ketika dia pindah ke kecamatan yang baru, namanya masuk kembali. Akhirnya ada 2 pemilih yang memiliki nama sama, nik sama, tetapi tercatat ganda di dalam daftar pemilih. Nah, ini yang coba kita telusuri dan selalu kita update. Baik, terkait dengan pemutakhiran data yang disampaikan tadi, apa yang telah dilakukan oleh KPU dalam hal ini? Yang kita lakukan tentunya kita tetap selalu berkoordinasi dengan Dukcapil. Sebenarnya keinginan kami mendapatkan data dari Dukcapil, tetapi tidak memungkinkan karena ada aturan, ada Permendagri yang mengatur Dukcapil itu dilarang memberikan data kependudukan secara sembarangan misalnya ke instansi manapun, kecuali mungkin bagi daerah-daerah yang melaksanakan pemilu kada. Selain ke Dukcapil, kita juga turun ke sekolah-sekolah, kita melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah dan mengakses informasi siswa yang masuk kelas 12. Tentunya usia sudah 17 tahun, ada yang baru mengurus KTP. Nah, dari situ kemudian data itu kita bawa, kemudian disandingkan dengan Dukcapil. Tentunya kita tetap berkoordinasi dengan Dukcapil, karena Dukcapil juga melakukan perekaman KTP elektronik, jadi kita harus cross check juga. Setelah dari Dukcapil, kita juga melakukan penyaringan, jangan-jangan data pemilih tersebut sudah ada di DPT 2019. Nah, dari beberapa kali penyaringan itu, barulah nanti bisa kita dapatkan data sesungguhnya pemilih yang bisa kita masukkan ke dalam DPT kita. Ya, tentunya dari giat yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh KPU selama ini tidak jarang mungkin ya ada beberapa kendala-kendala, mungkin bisa disampaikan kendalanya, Mas. Ya, kendalanya mungkin yang pertama akses tadi ya ke Dukcapil yang terbatas, kemudian minimnya anggaran. Jadi salah satunya karena ketersediaan anggaran yang sangat minim, kemudian karena kita tidak sedang pilkada. Betul. Jadi jaringan kita ke bawah tidak ada. Kalau kita ada pilkada mungkin atau pemilu, jaringan kita di tingkat kecamatan ada PPK, di tingkat desa ada PPS. Betul. Itu yang bisa kita pakai mungkin, tapi karena tidak ada pilkada, itu menjadi hambatan dan tantangan kita tersendiri. Dan yang selanjutnya, partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu kendala juga buat kita. Masyarakat sepertinya kurang begitu responsif ketika ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Terbukti dari minimnya partisipasi masyarakat dalam pengisian Google Form yang ada di laman atau di portal KPU. Oh, sudah ada Google Form ya yang bisa diisi oleh masyarakat ketika masuk ke laman Bawaslu ya? KPU ya maksudnya? Bisa. Sudah disiapkan di situ termasuk download formulirnya. Bahkan kalaupun itu tidak bisa dilakukan,
masyarakat terutama pemilih pemula yang milenial ini bisa datang langsung ke KPU untuk melakukan updating data dan memperbarui kalau dia sudah bisa menjadi pemilih pada pemilu berikutnya. Baik, kira-kira ya selama ini banyak yang telah dilakukan oleh KPU, diantaranya telah melakukan proses koordinasi dengan Disduk Capil, kemudian dengan Bawaslu, bahkan turun sendiri ke daerah-daerah seperti di sekolah-sekolah tadi. Kemudian juga ada yang menarik ini adalah laman atau isian form yang disediakan oleh KPU ini menarik untuk disosialisasikan. Harapan daripada KPU sendiri terkait dengan suksesnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak Zamroni? Harapan kami dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang menjadi, kalau berbicara barang, komoditi utama ini adalah masyarakat pemilih tentunya, dan sinergitas yang telah terbangun antara KPU dan Bawaslu, harapan kami ke depan terus dilanjutkan. Karena kami juga tetap membutuhkan dukungan dari teman-teman Bawaslu, karena tanpanya ada dukungan dan pengawasan, mungkin kami belum mau mengarahkan supaya terarah dan lain sebagainya. Ini memang sangat penting. Jadi harapan kami ke depan untuk tidak bosan-bosannya kami datang ke Bawaslu, dan begitu pun juga sebaliknya untuk tetap melakukan koordinasi dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, siap Mas Zamroni, terima kasih atas kehadirannya jenengan di bincang-bincang seputar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Terima kasih, sehat selalu. Luar biasa, mantap, selalu berkoordinasi. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memang bukan hanya menjadi tugas daripada KPU dan bukan juga diawasi oleh Bawaslu, tetapi menjadi tugas kita semua dan kita bersama sebagai masyarakat yang peduli akan demokrasi tegak dan berintegritas. Kepada masyarakat milenial, mari bersama-sama datang ke laman website KPU, silahkan cek dan isi data-data ketika Anda sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Inilah bincang-bincang kami bersama dengan narasumber dari KPU. Insya Allah akan hadir kembali pada bincang-bincang seputar Bawaslu berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.